Dasar pemikiran penerapan globalisasi perdagangan ini dilandasi oleh konsep pemikiran Adam Smith, yaitu perdagangan melalui spesialisasi atau keunggulan kooperatif, dikembangkan oleh David Ricardo, bahwa negara akan tetap memperoleh keuntungan gain from trade apabila memusatkan kegiatan dengan kos relatif lebih rendah daripada kegiatan alternatif lainnya di negara itu. Walaupun negara mitranya mempunyai absolute advantage di semua bidang, sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan intern akan produk lainnya, negara yang bersangkutan dapat mengimpor pandangan yaitu menunjang globalisasi perdagangan tersebut. Diakui oleh Paul Small, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi, bahwa teori tersebut kooperatif adalah the most beautiful idea in economics. Adapun tujuan yang dari persetujuan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberasi perdagangan yang berkelanjutan dalam penanaman modal, lapangan kerja, pemikiran iklim, penciptaan iklim perdagangan yang sehat. Dengan tujuan demikian, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan seluruh dunia. Tujuan utama GATT tersebut dapat tampak jelas pada variabelnya. Pada pokoknya ada 4 tujuan penting yang sudah diciptakan GATT. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Kemudian ada 3 fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya. Pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan aturan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan, the rule of trade. Kedua, sebagai suatu forum wadah perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu, dan aturan atau praktik perdagangan demikian ini menjadi jelas, baik melalui pembukaan pasar nasional maupun melalui penegakan dan penyebarluasan perlakuannya peraturannya. Ketiga adalah sebagai suatu pengadilan internasional di mana pada anggotanya menyelesaikan sengketa dagang dengan anggota-anggotanya GATT lainnya. Hal ini disebutkan pula dalam penjelasan latar belakang undang-undang pengesahan WTO, bahwa GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional. GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta. GATT juga merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu negara yang merasa dirugikan dan dapat perlakuan yang tidak adil dari negara-negara peserta yang lain di bidang perdagangan. Prinsipnya, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi serta hasilnya diberitahukan kepada GATT. Perdagangan antar negara didasari pandangan teori modern dalam perdagangan internasional yang dikemukakan pertama kali oleh Bertil Ohlin atas dasar pandangan gurunya Ellis Hacker yang dikenal dengan teori Hooker-Ohlin atau teori H-O. Menurut teori H-O, perdagangan internasional terjadi disebabkan perbedaan opportunity cost suatu produk antara suatu negara dengan negara lain. Pertukaran dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam jumlah proporsi faktor produksi yang dimiliki faktor endowment masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal. Misalnya, negara Indonesia memiliki tenaga kerja yang relatif besar, maka Indonesia akan berspesialisasi pada produksi barang-barang yang relatif pada tenaga kerja labor intensif dan mengekspornya. Jepang memiliki relatif banyak kapital, maka negara Jepang akan berspesialisasi menghasilkan barang yang padat kapital dan kemudian mengekspor ke negara lain. Teori ini muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada saat itu Eropa menguasai perdagangan melewati batas wilayahnya yang kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Amerika Latin, Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Menurut H.O., bahwa perdagangan internasional sesungguhnya hampir sama dengan perdagangan antara daerah, hanya berbeda dengan jaraknya.
tidak sependapat dengan teori klasik yang mengabaikan ongkos transport barang-barang yang diperdagangkan atau didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang dikembangkan, tetapi atas dasar proporsi serta intensi faktor-faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang. Nasional terjadi karena negara yang melakukannya merasakan kegunaannya. Perdagangan tersebut dapat dilakukan karena adanya kesepakatan bersama. Walaupun kadangkala akibat paksaan yang terselubung, hal itu dapat dilihat pada perdagangan yang terjadi dengan negara peminjam. Bertitik tolak dari pandangan ini dapat dikemukakan bahwa meningkatnya ekonomi negara anggota dapat dipengaruhi oleh lancarnya perdagangan internasional. Kasus nyata pernah terjadi di Inggris dengan menurunnya tingkat ekonomi Inggris mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara Amerika Serikat. Menurut Hick, negara A dan B melakukan perdagangan. Seandainya ekonomi negara A berkembang sedangkan B tetap pada keadaan semula, maka apabila perkembangan ekonomi di A tersebut terjadi secara merata, kemungkinan besar keadaan tersebut akan menguntungkan negara B. Keadaan ini yang menjadikan pertimbangan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya seperti Filipina, Thailand. Kesepakatan WTO yang memiliki pengecualian bagi negara-negara berkembang terbelakang dalam pelaksanaannya masih memerlukan persetujuan contradicting parties atau negara-negara anggota. Penandatanganan kesepakatan WTO berdampak pada konsekuensi pelaksanaannya dengan berbagai kewajiban, padahal bagi negara berkembang hasil produksi yang diharapkan negara menjadi barang ekspor tidak dapat dikelola secara efisien karena kurangnya sumber daya manusia dan minimnya teknologi. Faktor yang menekan Indonesia sebagai negara berkembang ialah di samping harus melaksanakan berbagai kewajiban yang harus dalam WTO, juga harus membenahi pembangunan yang sedang berjalan. Fungsi WTO bagi negara berkembang: pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan multilateral yang mengatur tindak tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Yang kedua, sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan. Ketiga, sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya.